Gosok itu adalah bahasa Arab, artinya kita meminjam sesuatu tanpa izin ya. Gitu. Jadi tidak ada niat mencuri. Itu alasannya itu pembenaran itu. Dan benda yang sering digosok adalah Sendal. Setiap saya beli, setiap perpulangan beli celana dalam, setelah dicuci, dijemuran hilang. Mohon maaf, saya waktu itu nggak pernah pakai celana dalam. Saya juga nggak pakai. Gara-gara itu sampai sekarang nggak pernah pakai celana. Si Roni punya buku catatan nama-nama orang tua masing-masing. Ya, Gila. Landian orang tua kan udah Sama si kebiasaan. Obi Bagus Saputra, enggak. Duaan itu tuh. Walaupun di depan mata ada yang cewek bugil saya nganter. Deh, betul. Kalau lihat Kamera matikan dulu. Matikan dulu ya. kalau dia punya barang baru ingin aja dibongkar. Tapi kenapa ngoprek harus begini, Bro? Ada apa Kenapa harus begini, Bro? Dengan begini. Ada apa dengan begini? Kan ngoprek dia gini kan, pakai obeng gitu. Pakai obeng gua gini, Bro. Ada apa dengan ini deh? Bukan merendahkan gitu ya, bukan merendahkan. Cuman emang kayak gitu. ini bahaya sekali nih. Bang, jelek. Takut viral di TikTok. Jelek. Aji. Sampurasun, selamat datang di channel Gubuk-Gubuk Indonesia Podcast. Kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol, udah panjang lebar. Tapi sama Ato ya, kemarin Idris nggak ada. Pas sama Ato kemarin udah 1 jam lebih. Ternyata hasilnya ngeblur guys. Maafkanlah, jadi yang itu tidak layak tayang saudara-saudara. Yaitu, jadi sekarang kita ngobrolin lagi aja lah. Kita random aja lah, kita ngobrolnya mah ya. Tentang dari masalah sekolah, bukan masalah maksudnya pengalaman sharing-sharing kita waktu sekolah gitu ataupun setelahnya lah. Pokoknya bebas lah. Selama belum ada sponsor mah kita bebas tanpa tema. Jadi dulu tuh yang masih jadi penasaran nih. Siapa nama cewek ente, Gam? Waktu di pondok, Gam? Asik. Tanpa sensor, guys. Tanpa beban. Tanpa beban sekarang kayaknya udah. Oh, Oh, tapi itu berapa lama itu? Tapi Cikera mau panggil mah aswat-swat, Bro. Oh, kalau ketemu mah CLBK lagi gitu ya? Ente lah. Oh, enggak. iya nih apa? Meringkak belum. Sensor. Tadinya mau didatangin tamu kejutan gitu kalau misalnya kasuat-suat gitu. Kalau aman ya, kalau aman, tapi kayaknya sih nggak akan lah. Nggak akan kita datangin kejutan, tahu-tahu ngebeleduk pas ya kan bahaya. Aduh, berapa lama itu? 5 tahun. Perjalanan 5 tahun 5 tahun. dari kelas 1 aliyah. dari 1 aliyah berarti kalau 5 tahun sampai lulus juga masih berhubungan, 2 tahun tuh masih kontak gitu, masih ketemuan gitu. kontak, masih ketemuan, masih. 5 tahun ya. Itu waktu masih di pondok gitu, gimana caranya bisa jatuh gitu. Maksudnya bisa kenalan, pasti kan ada kontak dengan cara surat-suratan lah ya kalau zaman nama kok. Hah? Kayak orang Bali gitu. Turunan ada Murah rai. Murah Rai Bali. biasa lah, pasti ada lah yang namanya sifat mah. Sifat mah pasti ada. Caranya gimana itu? Caranya lewat tetes sirka. Oh, berarti sama kayak siapa ya? Kemarin teh Teteh Sirkah teh ya? Anda gitu? Hah? Anda gitu? Nah, kalau yang lain Darmaji, kalau saya dikasih beda lagi. Oh, bukan ya. Siapa ya kemarin? Pokoknya kita sempat ngobrol sih. Jadi trik-trik cara sifah itu salah satunya lewat Teteh Sirkah. Ya, tetes sirka. Salah satunya adalah Agam Gusriandi. Nitip apa? Nitip salam gitu. Nitip Surat. Oh, Nah, sorry sih saya cupu ya. nitip surat ya. Kan nitip surat kalau zaman dulu, zaman kita tuh masih ada yang namanya gombal-gombalan Pakai atau bahasa enggak Arab ya? puisi-puisi. Emang ngisinya kayak gitu? Pakai bahasa Arab. Enggak. Enggak. Cuma nanya say hi gitu. Saya atau kayak aja lah. gimana sehat, anak udah berapa gitu. I love you gitu. Enggak, Dulu mah masih zaman ini ilu, imu, inu. Nah, neta. I love you, I miss you, I need you. Apa? Mas, Jadi apa? Itu singkatan-singkatan dulu. Apa? Masa? Sorry, saya gaptek, cupu lah. Lah berarti saya doang yang tahu. Apa? Iya, berarti lebay. Bro, kayaknya kita kasih kipas lah, Bro. Oh, tuh, exhaustnya Ya, coba di Exhaust, sebentar. Bro. Exhaust dan Kalau air vape minum. unggul. Kemana sih? Eh, Kemana? no, di belah sana.
Nah jadi orang nu apa nih kantor-kantor saya. Kurang air minum ini. Ini kita lagi ada di kantor Agam Gusriani guys, di kantornya aplikasi dagang.co.id. Nah, itu yang mau bikin website. Bikin website, Iya. bikin sistem, boleh langsung ke sini. Boleh. Diskon. Diskon aman. Oh iya ini, guys. Waktu kemarin tuh sempat ngecek lah ya. Di Pondok itu website ya, Pondok. Kan website itu kita ada 3. Ada kampus 1, 2, dan 3. Yang ada website itu cuman kampus 2 dan 3. Nah, kampus 1 belum ada. Nah, siapa tahu ini yang Pondok ya. Kampus 1 itu yang mana? Kampus 1 tuh Cibaduyut. Oh, yang MI. Ya MI. Ya siapa tahu butuh dibikinin website, ada aplikasi dagang.co.id. Nanti bisa dikontak lagi. Pokoknya harga bersaing lah. Pokoknya aman buat Pondok mah ya. Aman, insya Allah. Asal jangan minta gratis aja. Mana ada gratis. Hari gini parkir aja di puncak sekarang naik 40.000. Asli, ya biasalah kontradiktif lah. Tapi kan sekarang nggak tau lah, ada yang oknum-oknum kayak gitulah, banyak aja sih. Jadi dulu tuh 5 tahun ya. 5 tahun. Itu kenapa bisa jatuh hati kepada Teteh? Namanya kayaknya sensor. Oh, sensor aja nih. Kita sensor namanya. Tadi aman geranya. Kita sensor. Dengan Nanti keluarga tetangga. oh iya. Kan ini masa lalu. Masa lalu. Oh, jadi biasanya masa lalu yang jadi masalah. Oh iya, bisa jadi sih. Oke lah, nanti kita sensor, maaf ya. Yang tadi mungkin kalian pasti penasaran. Tapi kalau yang udah tahu sih aman lah ya. Jangan tulis di komentar, jangan. Kenapa bisa jatuh hati kepada dia gitu? Ya kan dulu mah kita mah sebenarnya ngeceng-ngeceng doang ya kan dulu mah. Pintar sih anaknya. Oh iya. Pintar. Ini tuh adik kelas kan? Adik kelas masuk intensif. Awalnya si Mang Yegi sebenarnya, Bro. Iya gila lagi. Iya, awalnya si Mang Yegi ngeceng, bro gelis, nu mana, lo itu gelis gitu, tapi nggak tahu. Berarti si Yegi mah tidak bertindak gitu ya mungkin ya? Iya, kayaknya Yegi kalah langkah. Yegi Jayadi. Oh. Nah, bos ini, iya. Bos kebaya. bos kebaya. Jadi teman-teman yang butuh kebaya bisa hubungi. Nah, itu terus promosi dan Apa-apa kita mah sebagai teman ingat kepada teman, nggak tahu kalau kalian ingat nggak kepada kita. Asik. Ada aja sih yang gitulah ya. Tapi kita mah aman lah. Untuk sponsor silakan boleh masuk ke sini. ya, punya produk. Jadi ya asalnya tuh Yegi Jayadi ya. Asalnya Yegi Jayadi. Karena kalah langkah, salib gitu. Salib. Tapi sebenarnya percintaan yang seru itu Bapak Idris. Oh, sebenarnya sih Bapak Edi Iya cuma kan udah ini. Udah diberang-berang, nggak usah lah. Memalukan itu. misi pertumpahan darah janganlah ya. Itu amadudisme lah ya. Kita skip saja. Cuman itu hal terkonyol aja itu. Hal terkonyol dan pilihan paling bodoh. Ya. Kalau sama Iya ya. Kalau Idris apa? Sepeda poligon. Bukan tuh. Apa-apa. Belum ada Oh, dulu. belum ada ya. Poligon mah bagus ya, poligon mah ya. Ini mah Cina punya. Enggak Jepang. Oh, Gitu-gitu ke Jepang. Made in Jepang. Dulu itu Sifah kayak gimana sifahnya? Apa pernah diajak kabur kah? kabur nggak pernah, cuman ketemuan di luar setiap perpulangan. Jadi kebetulan pas posisinya kan Mudabir itu berarti. Coba Bre agak ke sebelah sinian biar enak ini ya di ini. Oke. Jadi kan Mudabir itu berarti kepengurusan OSPA lah ya. OSIS gitu. Nah kebetulan kalau di pondok kita itu OSIS itu kan penguasa sebenarnya. Jadi di bawah pimpinan pondok sebenarnya ada, nggak tahu sekarang, kalau dulu kan ada MP3 gitu. Di bawah lagi ada OSIS. Nah karena posisinya kebetulan OSIS, aman bro? Aman kayaknya nggak blur. Dilanjut Bray, saya sambil ngecek dulu takutnya ngeblur lagi ya. Kita cek lagi biar nggak ngeblur. Oke lah, aman lah. Aman, Agak majuan aja Bray. Oke. Nah gini, istirahat nyender ya, bantal.
Gimana? Oke, ya, jadi karena posisinya sebagai OSIS itu kan sebenarnya di pondok modern itu, bukan pondok modern ya, pondoknya kita itu kebetulan ya penguasa. Jadi untuk kabur itu leluasa. Jadi ketika santri putri perpulangan ya kita Keluar. gitu. Tapi pernah nggak pas ketika keluar, pas datang udah di absen gitu? Ya, nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Yang pernah itu kabur buat pulang, bukan buat ketemu, tapi kabur. Nah, bicara masalah kabur, sobat kabur terbaik itu Bapak Idris. Itu dengan menggunakan sepeda, ya kan? Bayangin dari pondok pesantren dari daerah pondok? Cigonewa, dari Cigonewa sampai Banjaran dibonceng, Bro, Pakai sama sepeda. Bapak Idris, betul. Tapi diboncengnya tuh di depan. Di depan. Kita so sweet. Tapi yang jadi masalah itu kuat gitu. Itu dia. Bapak itu sampai sekarang juga terbukti lah. Iya, sekarang itu sih masih Superman. sepedahan ya. Ya, kuli lah makhluk kalau saya. Betisnya itu kayaknya betis made in mana gitu ya, kuat banget gitu. Kalau kabur dulu Konyol ya. selama aja kalau kabur Kabur itu berdua nih sama Idris nih. pasti paling ke rumah Idris buat main game terbaru Ais. atau film terbaru, Nah, Beli buku, beli buku, Oh. sama Filmnya film apa dulu? film segala macam film. Berbagai genre film. Betul, tapi yang paling rame itu adalah Space Girl. Tuh kan? itu pasti kesebut aja ya, Space Girl ya. Wah, gila, keren. Masa muda yang apa ya? Kan Kayak kayak wajar lah. ya wajar sih kalau Itu namanya masih buat muda. pendidikan, Bro. Iya, sebenarnya buat pendidikan. Iya. Ah, ngobrol ke daun sih teh. Enggak tahu saya juga. Space Girl, wanita angkasa, Bro. Ya, wanita angkasa lah. Tahu lah, modern lah. Kalian juga yang nonton enggak bodoh-bodoh amat kan? Penyanyi. Grup Grup band band wanita itu konser. Jadi kalau kabur suka itu doang gitu ya. Ya, update game baru, kalau enggak film baru, kalau enggak cuman buat sekedar kabur aja gitu. Kita jenuh dengan suasana pondok, ya kita kabur gitu. Selain ke rumah Idris, kemana lagi kaburnya? Kalau anak pondok itu paling suka main ke alun-alun Bandung. Karena di sana ada Ada apa, Bro? Bioskop ada bioskop. Pernah Itu mah di King kan. di King. Cuman nggak sempat nonton kan? Nggak Paling pernah. ya mana sih? Beli Iya sih. ini kotak Toko kembang buku kan? kan? Kotak Toko kembang kan? Gunung Agung. Oh, Gunung Gunung Oh, iya. Agung, lihat-lihat buku, komik biasanya. Komik, buku Harry Potter. Nggak beli VCD di sana. Tidak. Masih Kaset CD. zaman komik Naruto kan? Naruto. Komik Naruto. Masa? Video Naruto. Film Naruto. Benar. Ya komik juga. DVD kan? Oh, bajakan kotak kembang. Kotak kembang. Iya. Ya, kotak kembang. Ya. Kembang. Covernya Naruto kan? Isinya? Isinya Anime. Naruto. Oh, Naruto. Naruto. Oh. Walaupun ada yang bilang katanya yang anime lebih bagus. Bagaimana? Bapak Idris pernah bilang yang manusia itu kurang keren gitu. Jadi kalau yang anime itu wah lebih bergairah katanya. Oh, sih. Di zaman kita itu pembajakan VCD itu masih banyak ya di alun-alun ya. Banyak. Banyak banget sampai kita masuk ke Bebas dalam itu. juga kan. CD writernya juga kan sampai bertumpuk-tumpuk tuh. Setiap di jalan tuh. Sekarang udah nggak ada ya? Yang terbaru ada sebenarnya. Masih ditawarin dong. Iya. Yang terbaru Yang ada. pernah kesana tahu lah. Ya yang zaman kita ya, kalau sekarang udah nggak ada sih. Kalau kesana nggak ada sih. Nggak tahu ya kalau yang sembunyi-sembunyi mah, cuman setahu saya sih nggak ada kalau sekarang gitu. Ya di film-film bajakan Iya. jarang. Udah nggak ada, sekarang online. Oh, download. Sekarang LK21. LK21 luar biasa. Dulu, oh iya website apa coba? Ganool. Ganool. LK21, layar kaca 21. Apalagi ya? Banyak lah, lupa. Banyak Yang ya? sering mah IDWS dulu. Oh IDWS, ya benar dulu. IDWS. Sekarang udah nggak ada ya? Belum ada. Sekarang kayaknya nggak tahu beralih kemana lah itu IDWS. Tapi sekarang sih yang tetap laku LK21 lah ya. Walaupun udah ganti server-server, tetap kita mencari Anda. Kami pelanggan setia. Pelanggan setia. Aduh. Ngapain juga pergi ke bioskopnya? Enggak juga sih. Kalau saya enggak sih, enggak.
Kalau film Indonesia, nah nonton di Oh, bioskop. bioskop. Enggak, nunggu di tayang di RCTI aja. Oh. 2 tahun kemudian Ih, itu. cepet. Tapi kan sekarang mah udah banyak platform. Iya. Kayak- Kalau dulu kan Pak film-film Indonesia tuh nunggu Agustusan. Pasti tayang di RCTI. Terus sebentar lagi. Jadi ngapain juga ke bioskop nonton film Indonesia? Nanti juga bakal tayang di RCTI. Gitu. Khusus untuk yang biasanya Kalau balik fans, pokoknya ya. balik lagi ke genset lah gitu. mindset. Pokoknya kan intinya kalau nonton Indonesia ngapain juga kan bahasa kita sehari-hari bahasa Indonesia. Terus ya cerita-cerita gitu sama-sama kayak di apa? Sinetron kayak gitu nggak jauh lah kualitas, bukan merendahkan lah gitu ya, bukan merendahkan. Cuman emang kayak gitu. ini bahaya sekali nih. Emang jelek. Takut viral di TikTok. Jelek. Aji dikat, Ajis. Emang jelek. Parah. Film Indonesia itu mau ngapain lagi bang? Parah aja. Parah. Ajis, Ajis. Ayo duluan. Sekarang juga film Hollywood jelek juga, sampah banyaknya. Ya Gitu. sekarang sih yang apa kata kita tadi mah hanya menyuguhkan untuk fans-fansnya kan. Fan service kayak Ya. Marvel kayak gitu. Terus banyak nyematin agenda-agenda sekarang lah orang-orang Eropa sana kan, kayak ada woke, ada feminisme, terus apa lagi LGBT yang kayak Ya. gitulah, orang-orang error semua. Ya, Cuman sekarang itu sebenarnya saya lebih jarang nonton film, lebih sering nonton Drakor dia mah. bukan apa cuplikan film IQ7. Tenono bro. benar. Kreatif ya. Seven, siapa lagi ya? Bisa pembawaannya bagus ya. Bagus. Pokoknya apalah banyak lah yang kayak EQ7 itu, apalagi yang ada bahasa-bahasa Sundanya ya, Iya. bahasa-bahasa kita lah gitu sehari-hari. Itu keren banget, itu sangat menghibur. Iya. Sangat menghibur sekali dengan kata-kata dan jokes-jokesnya yang Sunda banget, itu keren. benar. Bersama Bang John. Bang John IQ7. Lanjut lagi dong. Tadi apa tadi? Jadi tadi itu pernah nggak waktu kita datang, bukan kita ya, kalian datang ke Kota Kembang ditawarin VCD ya sama tukang kembangnya, beli. Jangankan ditawar. Kalau pertama benar ditawarin ya, masih tertutup kan? Masih tertutup. Masih sembunyi-sembunyi. Pas udah beberapa tahu hampir berapa bulan lah. Semakin semakin frontal bebas, gitu ya. bebas langsung kelihatan itu yang kayak gitu tuh. Tanpa ditawarin yang terbaru nggak ya? Enggak, udah. Tapi kan sempat ditawarin kan? Tapi ada yang kalau yang Belanja pakai baju batik pondok nggak bro? aja. Waduh, kalau sambil pakai baju batik pondok, aduh, udah, ini gak layak tayang. Itu kayaknya agak error otaknya. Tapi nggak pernah sih. Kita kalau kabur ya udah otomatis saya nggak akan mungkin bawa alma mater ya. Jarang Justru kita memakai baju yang bisa membawa dengan warga kan, biar nggak ketahuan dong. Dulu tuh saya lah pribadi pas mondok tuh enggak lah, nggak ada rasa bangga saya di pondok kayak gitu. Biasa aja lah, normal lah gitu. Tambah nggak ada kalau saya mah hidupnya tuh kan lurus terus gitu kan, maju aja, nggak ada fanatik, nggak ada gitu. Ya biasa-biasa aja lah. Nggak ngaruh mau mondok mau enggaknya gitu hidup saya. Ya gitu. Tapi kan ada orang yang dia di pondok langsung tiba-tiba berubah drastis kan. Siapa? Banyak. Enggak gitu, jaga image kan gitu kan. Masa Ada sih? orang ada yang mondok jaga image pas pulang gitu-gitu. Ya, saya mah sama aja. Oh iya. Masalahnya saya nggak tahu siapa orangnya sih. Siapa Bukan bisa disebutkan di sini, Riz? Hah? Apa ini maksudnya? Tapi apa bro. arahnya kemana ini? Tapi buat sekarang nih teman-teman yang buat adik-adik kelas yang sekarang mondok, Ada manfaatnya kok. pastiin minimal yang berhubungan dengan kemasyarakatan itu dipelajarin di pondok gitu. Maksudnya jangan Oh, ya. sampai Penting. penting karena mau nggak mau walaupun misalkan gini, kalau di pondok kita kan ada dua kan, ada madrasah aliyah keagamaan sama madrasah aliyah pendidikan umum. Nah, tetap aja walaupun kita posisinya di Mapu, Kalau sekarang sih IPS sih. IPS. Nah, mati bro. Tunggu ya. Layar. Kita cek dulu ya, masih nyala nggak? Masih nyala guys. Nah, walaupun di Mapu, tetap aja orang di lingkungan kita atau saudara kita
taunya kita pesantren. Jadi label santri itu Ya. melekat mau nggak mau gitu. Jadi jangan sampai balik lagi, ini selalu saya bawain, selalu saya ceritain, jangan sampai ada salah satu teman kita masa bakti ya, masa bakti. Kalau masa bakti itu terjun langsung ke masyarakat, jangan sampai doa sholat pun nggak hafal gitu. Jadi posisinya kan teman kita ini beres ngimamin, dia bingung mau berdoa apa gitu. Akhirnya dia pakai nyanyian al-fa'ru la yakhruju binahari, ya kan, tikus itu nggak keluar di Siang hari gitu. Dan orang cuma tahu amin aja, jangan sampai kayak gitu gitu. Jadi label santri itu tetap bakal melekat di kita gitu. Sama satu lagi yang paling penting itu adalah bahasa lah. Jangan sampai menyesal karena bahasa itu bakal tetap kepake, bro. Iya, Bahasa itu bakal tetap kepake. Bayangin kalau misalkan yang dari TMI, dari Sanawiyah gitu. Berarti kan ada 6 tahun kita belajar. Ada 6 tahun. Bayangin kalau 3 tahun kita kuasain banyak kita fokus di vokabulari bahasa Inggris sama di mufrodat atau kosakata bahasa Arab gitu. 3 tahun, bayangin per hari kita dapat 3, berarti setahun kita dapat berapa? 3 tahun kita dapat berapa gitu. Karena bahasa itu sekarang udah sangat penting. Jadi sekarang itu skill sama bahasa itu sebenarnya kunci buat mempermudah jalan usahanya kita, kesuksesan lah. Gitu. Jadi lebih gampang lah. Karena buat belajar pun literatur itu pembelajaran itu sebenarnya kalau kita belajar langsung dari sumber gitu, itu kebanyakan kan bahasa Inggris. Itu hasilnya juga jauh lebih lengkap gitu dibandingin kalaupun kita tidak mahir lah gitu ya, tidak mahir dalam bahasa, minimal sedikitnya mengerti lah gitu. Ya setidaknya tau lah kalau ketika pas nyalain komputer itu ada kata-kata shutdown, itu matiin gitu ya. Enggak juga. Keset itu welcome, bro. Oh, welcome to Windows ya, selamat datang gitu, keset gitu ya. Bahasa Arab, ya penting juga sebenarnya bahasa Arab. Jadi kita tuh sedikit-sedikit apa yang kita baca pas sholat gitu, kita paham, bukan cuma cuap-cuap doang yang hafalan di otak gitu. Setidaknya ketika saat kita sholat, misalkan Al-Fatihah lah gitu, Al-Fatihah, kita tahu artinya, kita bisa lebih meresapi, lebih khusyuk. Kalau khusyuk sih enggak mungkin. Bisa jauh lebih menikmatin. Iya, itu aja. Cuman jangan sampai parah gini, bro, jangan sampai beres sholat, ya Allah minta rezeki. Tadi mau warzukni, duduk orang dia pas sholat kan dia juga gitu kan. Duduk di antara 2 sujud kan. Tadi sebenarnya kalau saya nggak terlalu emang kalau saya gitu ya, dari kecil dekat dengan pesantren dari kecil gitu kan, sama orang tua dekat dengan kiai, dengan orang tokoh-tokoh, dengan para habaib lah gitu. Dari kecil sering diajak lah sampai ke haul-haul Habib yang apalagi lah pokoknya yang di Bogor, yang di Tanjung Priok dulu, sering lah pokoknya pergi ke hal-hal kayak gitu. Jadi nggak aneh lah pas masuk ke pondok. Masuk ke pondok. Jadi nggak aneh ketika masuk ke pondok tuh nggak terlalu shock lah ya, soalnya emang tuh terbiasa. Tapi kalau saya nggak, misalkan doa sholat, emang saya kelemahan saya tuh di hafal. Berarti harusnya jangan menghafal tapi tahu artinya. Nah, sedikit tahu arti. Tapi bagi yang nggak misalkan nggak bisa menghafal bahasa Arab gitu kan, kalau berdoa sebenarnya pakai bahasa sendiri juga kan nggak masalah. Itu nggak jadi misalkan diterima atau enggaknya, gitu kan. Cuman asal jangan sholatnya pakai bahasa Sunda, itu aja. Karena kan sekarang bukan sekarang, dari dulu aja banyak kan. Ada yang bilang sah katanya sholat pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa gitu, nggak masalah. Bukan nggak masalahnya, Rasulullah nggak ngajarin itu kan, nggak ngajarin sholatlah sesuai bahasa kalian, enggak kan, nggak ada kan. Tapi yang diajarkan yang bahasa Arab, gitu kan. Karena kan bahasanya bahasa Arab, bro. Udah gunakan bahasa Arab gitu. Kalau HP gimana, bro? HP kan nggak diajarkan di Rasulullah, bro. Oh iya. Jangan masuk ke masalah bid'ah.
Itu selalu dari itu bahasan-bahasan orang yang nggak bisa berpikir kalau kata saya. Bukan merendahkan ya. Masalah bid'ah. Ini bid'ah, tahlilan bid'ah. Saya juga pernah sempat ke sana sih. Punya pemikiran misalnya gini. Ketika orang tua saudara kita meninggal, terus kita maksain lah, memaksakan diri untuk melaksanakan tahlil yang ke 40-an, 100-an, terus 10 tahun kayak gitu ya, kalau bahasa perang Sunda tuh haul lah. Maksa-maksain sampai pinjem uang kan banyak kayak itu, banyak terjadi tuh di Oh itu mah nggak boleh dong ya, karena sesuatu yang memaksakan nggak boleh kan. Yang jadi masalahnya itu tahlil itu jadi kewajiban. Ya karena budaya sih kalau kata saya merasa sih. itu tuh harus gitu. Ya. Saya sempet sih punya pemikiran, sempet ngapain lah kayak gitu kan. Ternyata setelah saya merasakan ya kehilangan gitu kan, orang tua gini-gini, ternyata mau nggak punya juga kita ingin pastinya, ingin ngelakuin itu tuh, menghadiahkan, terus ngasih doa kan nggak terputus kan gitu kan, nggak terputus masalah doa anak soleh gitu kan, terus sisanya ya kan itu diri sendiri yang ya kan amal dari amal kan. Dan kalau yang lainnya dari pihak keluarnya, pihak ketiganya, pihak ketiga anak yang soleh kan, itu ternyata nggak bisa juga ngelepasin itu gitu, nggak bisa masalah tahlil itu apa wajib atau enggak. Ternyata semua anak yang ataupun semua orang yang punya keluarga atau punya saudara yang meninggal pasti ingin. Ya pasti ingin, cuma kan kalau nggak punya biaya daripada itu yang masalahnya. minjem kan, udah minjem tapi nggak bisa ngembaliin kan, itu yang jadi bahaya kan. Jadi mendingan doa dari anak-anaknya aja kan. Jadi cukup sebenarnya. Kumpul-kumpul keluarga. Nah, pasti sedih lah kalau menurut saya sih ya, yang udah meninggalkan kita gitu kan. Kalau kita punya hutang juga udah pasti sedih sih. Ya, misalnya gini, lebih baik kalau misalkan ingin juga pas ya itu aja, pas tahlil malam pertama itu gitu kan. Udah cukup ya itu. Misalkan kesananya rezeki ketika nggak punya kalau rezeki, ada mah ya udah nggak usah. Ada rezeki jalankan. Ada rezeki, iya bagus. Jadi tidak harus dipaksakan lah gitu ya. Nggak ada ya nggak usah maksain. Nggak usah maksain. Ada dasarnya yang jalanin nggak itu usah ada. dibawa-bawa ke ranah bid'ah ini nggak usah lah gitu. Itu Semuanya juga ada dalilnya bro. Jadi yang jalanin mangga, yang nggak jalanin juga mangga gitu. Jadi kadang orang-orang Cuma kalau Bapak Idris gimana Bapak Idris? Kalau saya man netral sih. Misalkan ada yang bilang kalau ada rezeki jalanin, iya kalau ada rezeki. Tapi alhamdulillah waktu itu ada lah rezeki, ya bisa lah sampai haul gitu kan. Ketika tidak ada ya udah cukup keluarga aja, pengajian keluarga udah cukup segitu. Jadi ini mah buat kalian ataupun yang lagi mengalami musibah gitu, terus ingin haul segala macam, kalau nggak punya uang daripada maksa untuk minjem, lebih baik nggak usah lah gitu ya. Ada yang mendingan kumpulin aja keluarga, gitu kan. doa bersama atau makan aja itu udah cukup lah ya. Daripada ngundang gak usah lah bawa-bawa bid'ah, terus bawa-bawa besek segala maksain kayak gitu ya. Dan tidak usah memperdebatkan ini adalah bid'ah segala macam atau tidaknya, nggak kan usah lah itu. Karena tiap daerah beda-beda budaya juga. Bukan tiap daerah. Iya intinya kan tiap daerah kan dia misal ya kita tahu lah ya di Indonesia itu kan ada organisasi lah. Kayak apa? Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Islah, terus ya Persis kayak gitu. Itu kan dia ngambil madhab kan dari imam yang empat itu kan. Gitu. Jadi dia punya dalil masing-masing. Kalau mazhab Soekarno bro, itu yang sholat itu jadi kepikiran kalau misalnya ya kan, kalau kita mah kan ya kalau tidak bisa ataupun tidak harus juga tidak harus tahlil. Kalau madhab Soekarno itu diharuskan atau enggak? Tahu nggak? Tanyain aja. Ya siapa tahu gitu. Nggak tahu lah. Kayak selama berita-berita ini kan nggak ada ya. Nggak ada. Bahasa yang waktu yang sholat ya pertama viral tuh kan waktu sholat yang si ibu-ibu Idul Fitri ya, Idul Fitri. Idul Fitri. Yang perempuan di pinggir, terus ada yang duduk-duduk gitu kan. Ternyata dia pendeta kan, non muslim, terus berjarak gitu kan. Orang pertama lihatnya masih
menerapkan Corona, pandemi, gitu. ternyata kan dia klarifikasi dari si penjual itu. Ngapain lah kita memberi hormat ke orang kayak gitu kan? Ya kalau buat anggotanya. Kalau dia ya tua gitu, dia udah tua udah sepuh, kita wajib menghormati. Ya, kalau Yang soal itu sudah mah. soal umur usia gitu kan. Tapi Kalau kalau soal itu mazhab Soekarno, udah nyesatin atau itu mah. ya nggak apa-apa lah. Ya udah benar-benar menyesatkan lah itu. Udah benar-benar menyesatkan. Ya kalau Emang dari menurut berita mah ya, kalau untuk umumnya untuk apa sih untuk kurikulumnya sih sebenarnya benar. Iya. Ya kan Tapi Depang segala yang macam. lucunya itu waktu ada kan anak dari Salafi yang siapa namanya? Yang 11 tahun itu kan. Anom itu kan. Hah? Terus ada Oh, yang dia iya. lulus 11 tahun Iya. lulusan 11 tahun. Debat sama itu. Pas ditanya Soal apa? rukun wajib wudu. Oh dia nggak tahu. Nggak bisa jawab, dia jauh semua baca bismillah, kumur-kumur, cuci tangan. Semua disebut yang sunat juga jadi wajib. Sorry guys, seperti biasa tadi mati. Kita lanjut. Tadi kan soal kurikulum ya. Kalau kurikulumnya kan aman ya menurut berita mah ya. Itu ya. Ya, kalau menurut berita mah aman, cuman ya soal-soal seperti Iya. itu aja. Enggak sih, masalahnya ini itu apa Masalahnya itu Pikih. ini apa? Apa coba? Apa? apa tuh kalian ini Masalah kurikulum mungkin benar, masa bro. pikih itu kan basic. Ada kamu Bisa lanjut. pikih itu kan hal pertama kita belajar pikih. Dia di sana di Al Zaitun belajar 11 tahun loh, 11 tahun intinya. Nggak mungkin selama 11 tahun dia tidur. Ya mungkin pas Saya bagian nggak itu. tahu yang masalah wajib wudhunya itu. Kita bukan sok-sokan kita paling bisa atau enggak ya. Itu hal simpel. Oke, kita lanjut ya guys. Sorry tadi seperti biasa kalau DSLR itu untuk ngerekam rata-rata hanya setengah jam. Jadi kenapa lah kalau rata-rata podcast itu ada 3 kamera. Jadi biar Ada kalau backup ini ya? mati bisa di record lagi gitu. Oh begitu. Ini karena satu kamera, satu angle dan segalanya satu. Jadi aja wayahna itunya hampura decan aya sponsor gitu ya. Sugan aya Masuk. sponsor itu. Nah, bisi butuh ini yang butuh mie. Nah, ini kita dulu tuh saya tuh sempat dagang ya. Michiko. Mie Itu the Ciko. best. Namanya mie Ciko. Mie Ciko itu mie chicken eko. Ini guys, karena dulu mah offline ya waktu saya dulu dagang itu, tapi sekarang ada online-nya. Pokoknya yang mau ini dan bisa support saya bisa di deskripsi lah informasinya, oke? Thank you. Kita lanjut Mamang Idris. Tadi itu sampai kurikulum. Kalau kata saya kan tadi Ajaitun itu kan yang tahu saya dari berita ya. Berita. Untuk Normal, kurikulum katanya, umumnya aman, Sama, sesuai lah sesuai. gitu. Cuman untuk yang keagamaannya yang saya tahu sih kurang, dan yang perdebatan antara Anom sama yang 11 tahun Ya yang udah 11 tahun. udah 11 tahun itu kan ngaco ya gitu kalau Nah. saya tahu gitu. Sebenarnya kita bisa ngambil dari sana tuh gimana? Dia udah 11 tahun sekolah lah. Ya di situ mondok ya. Mondok di sana. Terus hal yang itu apa pertama lah kita belajar fikih itu kan toharoh, bersuci kan, Bersuci, ya. bersih wudhu kan, bersuci. Masa selama 11 tahun dia miss belajar itu? Justru Iya. itu kan pondasi ya kalau suci mah. Ya mungkin dia tidur, bro. Tidur selama 11 tahun gitu. Bisa jadi. Sebodoh-bodohnya orang yang mondok lah. Kita punya kan, saya juga bodoh. Saya juga lah. Semua Saya juga ya lah. gitu lah. Saya nggak paling ahli Nggak, atau gimana nggak, gitu. nggak. Tapi kan itu hal yang pertama kita belajar. Iya. Malahan sebelum ke pondok juga kita pernah belajar mungkin sekolah sekolah agama mungkin di rumah masing-masing, Nah. di dukungan masing-masing. Itu kan udah diajarin.
bener kan? Iya. Wudu, Wudu, adus. toharo, iya, cara Langsung istinja, adus. terus apa jenis-jenis najis kan itu Ya. pas semua lah anak-anak yang tahun 90-an gitu pasti udah belajar kayak gitu dari kecil gitu, dari sejak dini gitu. Hal yang seperti itu bisa salah loh gitu. Berarti ada yang salah di kurikulumnya kalau pemikiran saya lah gitu ya. Ada yang salah gitu. Bukan menyalahkan lah, tapi ini loh contohnya dia kapasitasnya udah tahu, dia nggak tahu soal wajibnya wudhu tuh ada berapa apa aja gitu kan, dia nggak tahu otomatis kan. Secara tidak langsung kesimpulannya dia tidak tahu gitu. Tapi pada dasarnya gini bro, saya bilang itu kenapa ketiduran ya. Sama 11 tahun. Contoh gini lah, di kita itu kan ada language changing, perubahan bahasa. Setiap minggu kan, minggu 1 Arab, minggu 2 Inggris. Tar. Hubungannya apa? Nah sebentar, dengar. Korelasinya begini bro, sama gitu. Kenapa anak pondok kalau mau memperbagus lagi bahasa Inggris, lepas dari pondok, lari ke Pare, Kampung kampung Inggris. Inggris. Nggak tahu. Gitu. Kebanyakan anak pondok kita kan kampus berikutnya itu pondok kita itu ada 2. Yang pertama itu Pare, yang pertama itu UIN. Oh, UIN, ya kan? yang lulusan dari pondok itu rata-rata ke Rata-rata situ. UIN. Melanjutkan jenjang Iya. kuliah. Nah. Sama ada yang memperdalam bahasa, mereka rata-rata lari ke kampung Inggris gitu. Kan bukan berarti kurikulum di pondoknya kurang jos, bro. Tapi memang kitanya aja tingkat kesadaran terhadap bahasa saat usia kita SMP, SMA gitu. Mungkin belum terbangun gitu. Kesadarannya belum pol Ya, gitu. jadi selama di pondok tuh kita belajar bahasa Inggris Enggak ya sih. cuma belajar doang gitu. Nggak nyambung lah kalau. Jadi gini, bro. Posisinya dia itu masuk pondok kenapa mungkin karena dipaksa orang tuanya. Jadi dia 11 tahun loh. Iya 11 tahun. 11 tahun berarti dari mana? Dari SD mungkin ya? Waduh, gagal saya jadi pembela. 11 tahun loh. Ini Gagal jadi buzzer. 11 tahun loh itu. Tunggu, ini kan 11 tahun ya? Iya. Sedangkan kalau saya aja kan 7 tahun ya kalau di pondok lah ya. 7 tahun tuh udah sama masa bakti. Kalau 11 tahun berarti dari SD dong? Saya cuman 4 tahun. Kan Iya. saya kan dari SMP kan SLTP ya. Iya. SLTP. Terus pindah ya ke pondok, masuk pondok. Berarti masuk pondok tuh pas SMA. Nah, Cuman kan masuk SMA tuh masuk pondok tuh nggak bisa langsung kelas 1 kan. Ya, harus langsung ada ada adaptasi lah, Ya, pengenalan. Jadi ada masa intensif dulu. Kalau ada orangnya emang udah pinter bahasa, udah pinter Agamanya. bisa Baca Quran. kita bundul gitu iya. kan. Dia langsung kelas 1 Kelas kan 1. biasanya. Kalau saya masuknya intensif dulu. oh Belajar tapi dulu. kalau intensif ada masa baktinya nggak? Ada sama. Berarti 5 tahun dong kehitungnya dong? Kan saya tidak. kan udah diceritain. Iya benar 5 benar. Intensif. 4 intensif 1. Intensif setahun, 1, 2, 3. 1 2 3. Jadi kan intensif tuh bareng sama pas kita kelas 3 kan? Iya. Berarti 5 tahun ente. Enggak, saya 4 tahun. Anda tidak lulus? Saya keluar. saya Tuh, kan kata kan saya udah nyeritain. seperti yang udah di video kayak kemarin gitu kan, kata saya juga tidak selalu untuk orang yang diam di pondok itu yang mengikuti peraturan, yang mengikuti kegiatan aman gitu ya, tapi tidak lulus. Bukan tidak lulus. Jadi untuk kalau Gara-garanya apa? bubur. Pulang naik Honda. Gara-gara Ferry Firmansyah. Kamu sontol. Gara-gara makan bubur keluar. Tapi itu jadi kenangan. Ya, kenal lah udah sudah itu mah. Enggak. Kita enggak sampai dimasuk hati gimana. Nggak ada kita. Kesel ada. Ya, Kesel itu ada. mah biasa lah, wajar gitu. Tapi kan tidak dipermasalahkan kan gitu. Tapi ya, diusut itu kan. kan udah diceritain ya, Pak. Jadi saya cuma 4 tahun lah di sana gitu. Ya. 4 tahun di pondok. Tapi ya karena dari sejak dini saya udah mengenal pondok gitu, pas pondok tradisional lah gitu ya. Ya. Kayak yang Darul Falah. bukan. Bukan. Yang salafi kayak gitu. Oh, Salafi. Tiap hari kita gundul terus Oh. ngalogat yang kayak gitu. Ya. Jadi saya udah ada kenal, udah nggak asing lah untuk dunia itu. Masuk pondok modern beda lah.
beda Beda sistemnya. beda sistemnya. Terus kan kalau untuk di pesantren biasa tuh biasanya kita kuning terus kayak gitu kan, nggak ada formalnya gitu. Kalau di modern kan dia campur kan, campur ada formalnya, terus nggak melulu belajar kitab gundul gitu kan, bahasa Arab, terus ya kitab gundul paling Sabinatus Sholah kan kayak gitu, yang yang kecil-kecil, yang tipis-tipis, Tijan Darori gitu juga kan, yang kayak gitu, yang tipis-tipis kita nggak belajar yang kecuali yang kita IPS, kecuali yang keagamaan khusus. Mak kalau dulu mak. Kalau untuk IPS sih Mak standar. panjangan sih. Madrasah Aliyah Keagamaan. Kalau madrasah aliyah keagamaan. Kalau MAPO madrasah aliyah pengetahuan umum. Di IPS IPA. Iya. Itu yang bodoh di agama, di ilmu agama ya, bukan berarti dia tidak gini, cuman tidak sespesial orang mak gitu. Iya. Dia bisa bahasa Arabnya bagus. Ini IPS rebel enggak sih? Kita umum lah. Oh bos, nggak capit. Ya, itu yang jadi masalah. Dan selalu dianggap sebelah mata sama Ya, betul. sama pimpinan. Kita dianggap tidak ada. Ya pesantren 11 tahun, hal yang sepele seperti itu tidak ada. tahu. Berarti 11 tahun itu ngapain aja? Nah, itu yang jadi- Duh. Itu yang jadi pertanyaan, berarti pondoknya ada masalah. Ya pastilah. Ada masalah berarti. Hal kesucian Ternyata aja nggak ada. Gurunya bermasalah. Ternyata kita nggak nyalahin bahwa Gurunya sama loh bro. Tapi base-nya sama kayak pondok kita. Iya. Kotor itu. tahu juga. Kan ada juga tuh kayak yang mantan dia guru pengajar di Al Zaitun kan, yang jadi pendeta tuh kan, siapa? Tahu nggak? Hah? Yang jadi pendeta tuh, si ini. yang sekarang jadi burongan di luar negeri tuh, jadi tukang ngurus sampah tuh. Ya bukan, maaf ya, kita nggak itu kan agama lain. Iya. Cuman dia emang bener kata saya dia oknum sih, oknum berbulu domba lah kayak Iya. gitu. Iya, Oknum pergi cuan. keluar ya. Dia keluar agama Islam ya silahkan keluar gitu, tapi jangan jelek-jelekin juga gitu. Terus Terusnya sih gitu ya. Aduh, tadi ganti baterai. potongnya potong semua. Kalau nggak ada memori, kalau nggak memori habis, ganti baterai. Sekarang saya juga lupa tadi sampai mana ya obrolannya, Ya. karena udah lama kejedanya. Oh ya itu Pudin. Hah? Pudin Oh, saya mantan itu mantan pengajar di Al Zaitun, dia jadi orang error lah kan. Saya itu contohnya kayak gitu. Dia mantan pengajar di Al Zaitun. Terus kan waktu kita masih di pondok kan, kita udah dengar sentingan bahwa Al Zaitun sesat lagi. Oh, iya? Gitu. Udah ada bukunya, buku kan dulu majalah itu ya? MUI kan ngeluarin buku tentang kesesatan Al Zaitun. Oh iya. Dulu itu ada. Tapi yang salut dari Al Zaitun bro, bro. Apa? Pertama biaya itu untuk sampai dari awal sampai lulus, sama pengelolaan kemandiriannya Edan gitu. Tapi kan ada yang pernah siapa yang sering ngomong dia bukan lulusan Al Zaitun, tapi dia sebagai apa ya, kalau ininya kan katanya dia tuh Al Zaitun teh kayak suatu negara gitu ya. Ada kecamatannya gitu kan, daerah-daerah tuh. Dia tuh yang ngejalanin, ibaratnya yang ngejalanin negaranya lah gitu. Yeah. Yang pondok pesantrennya itu cuma sebagai kedok aja. Kan katanya itu juga kan, nggak tahu sih benernya. Katanya kan kebanyakan kalau dulunya murid-murid pondok itu tuh anak-anak dari ya yang punya pemikiran NI, negara Islam itu kan, kebanyakan kayak gitu yang dulu mondok-mondok tuh ya. Sekarang kan umum juga masuk gitu kan. Jadi kecampur lah kalau sekarang. Oke, masuk akal juga sih. Kan sampai ada yang siapa yang pernah di podcast tuh saya lihat. Oh, di TV One juga pernah lihat Yang talk show ya. Dia ngomong kan sampai nyari dana tuh untuk pondok gitu kan, menyebar kan, sampai jadi ngerampok lah, terus ngambil harta orang tua karena halal katanya kayak gitu kan. Dulu itu isu-isu itu tuh udah terdengar dulu waktu di pondok tuh, waktu kita masih mondok udah terdengar isu-isu itu tuh.
kayak gitu. Cuman dulu mungkin nggak seviral sekarang mungkin ya. Dulu kan belum ada Belum ada sosial sosmed kalau dulu kan. Sosial media Kita nggak aja nggak bisa dapat apa-apa karena nggak bawa HP pun nggak boleh. masih Apalagi masih bawa zaman TV. warnet lah, warnet juga kecepatan. Warnet dengan kecepatan ablahu. Ngedownload MP3 juga bisa sampai setengah jam. Gila. Ada kan? Di Staffa. Sekarang informasi mudah didapat. Mudah didapat, Tinggal dan kitanya gampang, aja bisa memilih mana yang Ya. bukan mana yang baik, mana yang bagus atau bukan itu. Jadi kita bisa memfilter informasi yang kita Harus dapat. bisa memfilter sekarang Mas. Nah, makanya beruntung bagi kalian yang mondok ya, bagi yang mondok kita juga kan setidaknya walaupun saya nggak lulus gitu kan, saya nggak dapat Trisatu Ridho kayak gitu, Sama dong. tapi setidaknya kita punya basic, punya basic memfilter hal-hal yang seperti ini. Cuman gini Bu, satu hal yang bagus dari pondok kita itu, rata-rata anak pondok kita itu setelah keluar mereka survive loh. Ya. Tingkat survive-nya itu jauh Lebih lebih jago. tinggi gitu. Karena udah terbiasa mandiri. Iya, rata-rata anak pondok bisa gitu. Tapi ini ada satu yang penasaran gitu. Di Al-Zaitun gitu ya, segitu besarnya, segitu megahnya, segitu Bukan megah lagi tuh. ya luar biasa lah pokoknya. Mau masuk juga berapa masuk juga lapisan kan tuh? jauh kan. Dengan Gila. sebesar itu gitu, maksudnya dengan yang wah gitu ya. Ada nggak ya gosok? Nah, kalau gosok pasti ada. Itu Ada nggak ya? Itu apa ya? Gosok itu Udah jadi Gosok itu adalah bahasa Arab, artinya kita meminjam sesuatu tanpa izin ya. Gitu. Jadi tidak ada niat mencuri. itu alasannya itu pembenaran itu. Enggak, benda yang sering digosok adalah Sendal, Sendal capit dan kasur, alat mandi. kasur juga sama bro. Ember. Ya itu masih jarang lah kalau kasur. Sendal ini, Bray. Ya itu Pokoknya pas kita- pulang dari masjid. Iya, bubaran masjid itu udah telat aja keluar sedikit udah hilang tuh. Tapi bukan anak pondok juga sih. Kita pulang Jumatan juga ada juga yang gosok. Ada, tapi kan tidak Itu sehetik bukan tidak gosok. sehetik pondok dong. Itu Kalau bukan gosok, di itu luar mencuri pondok ya. udah Mencuri itu. dicuri nanti di Tegal nggak ada tuh. Lah ini kayaknya sepatu saya deh. Bener loh, bener. Pernah ada sepatu, ada banyak aslinya. Ya kan kalau di pondok cuma lingkungan itu Ya, doang di kan pondok pasti ketemu lagi. Ada ketemu lagi itu Niat- juga niatnya- kadang udah selang-seling. Niatnya pakai aja dulu. Pakai aja dulu kan. Tahu-tahu udah nggak ada. Ya. Tapi kan kalian juga merasakan jadi salah satu pelaku kan. Saya belum pernah. Belum pernah. Pak, saya kucing. Saya selalu jadi korban. Saya Saya lebih kucing. memilih untuk menyeker. Menunggu. Enggak, saya kayak selalu menunggu dulu. Ada sisa berarti ya udah pakai itu. Wah, luar biasa. Itu masuk Nggak ada sisa bro. masuk gosok nggak? Nggak ada gosok lah. Nggak ada sisa bro. Nggak ada sisa, bro. Ya, yang sisanya Kanan teh doang. kanan sama kanan. Itu juga udah beda itu Ya, warnanya. penting pulang ke kamar Nah. gak nyeker. Iya. Ya udah, Dan sisanya liciknya, buang. dan liciknya orang yang gosok ketika udah keluar dari masjid, udah pakai sendal teret, pas masuk hujroh kobom gitu, Dibawa masuk. sendalnya tuh dibawa masuk. Iya, Itu benar. liciknya. Jadi kita nggak bisa ngecek ini sendal saya nggak ada, ini hilang Jadi tanpa itu jejak. tuh bukan Udah gitu watermarknya dihilangkan bro. gosok itu cuman pembenaran. Itu sebenarnya klepto. Klepto sebenarnya. Berarti yang suka gosok itu tanda-tanda klep. Iya, klepto itu. Makanya saya bukan sosok paling benar atau enggak. Kalau sering jadi korban lah, Ya. sering jadi korban pas beli sendal Nah. baru gitu kan, sendal capit di sirka kan, Sirka. pakai baru ke masjid pas maghrib pas pulang nggak ada, ya udah tunggu aja sampai semua Keluar ada keluar, sisa baru sisa, dipakai. itu hujroh itu penting nggak kotor kaki, gitu aja, sisanya udah buang. Kalau saya nggak pernah bro. Kalau nggak ada, saya cari yang paling mirip punya saya. Jadi ada pembenarannya. Kakak, itu sendal punya saya. Oh, mirip yang saya gitu. Enggak Jadi itu salah lihat itu mah ya. Itu salah lihat. Ada pembenaran. Oh ya, walaupun saya gosok terus yang kayak gitu kleptok enggak sih, saya enggak karena dari orang ya sama orang tua juga diajarin, terus dari kecil emang saya kan deket di pondok Ya. lah gitu, pesantren. Tapi ada gosok yang paling bukan mungkin bisa kebilang aneh lah. Hmm. Kata saya apa sih?
celana dalam. Betul. Setiap perpulangan beli celana dalam, setelah dicuci di jemuran hilang. Mohon maaf, saya waktu itu nggak pernah pakai celana dalam. Betul. Saya juga nggak pakai. Gara-gara itu sampai sekarang nggak pernah pakai celana. Enggak, saya emang dari SD, dari SMP sampai SMA itu di pondok, saya nggak pernah pakai celana dalam. Setuju sama. Sama. Oke sip. Oke sip. Nggak Kita pernah. satu frekuensi. Nggak pernah gitu. Jadi paling ya celana, baju, Ya. kaos singlet pun nggak pernah pakai saya. Kenapa nggak kayak gini? Ente kan digosok nih di jemuran ya, hilang. Kenapa nggak gosok lagi yang orang lain? Jijik. Belum pernah, bro. Belum pernah, bro. Saya kan paling baju kan baju kemeja kan, kemeja putih, kemeja batik, terus baju Olahraga. nggak ada kaos kan, nggak boleh kan? Nggak boleh. Boleh kan? Oh, kita pakai apa sih sehari-hari baju olahraga? Baju olahraga paling. Baju olahraga. Sama apa sih? Baju koko. Kalau saya mah kalau baju olahraga di sini kasih nama Idris. Yang gede. Ahmad Idris gitu kan. Jadi nggak akan dicuri itu Terus ya? baju, saya cuci baju kan. Kalau yang lain mah jemur. Kalau saya pakai jemuran, pakai apa? Gantungan baju tuh kan. Sama Nggak ngaruh, bro. Belum, tapi ada watermark ini mah. Belum selama di pondok gitu, belum pernah ada yang soalnya saya karena ya, bikin baju tuh khusus kan emang masing-masing ya dikasih kain kan, jahit sendiri Oh kan. iya. Saya beda sendiri. Jadi kelihatan kalau Saya ceritanya saya. Kan baju batik kita sama semua dong. Sama. Ya. Warnanya kalau nggak salah biru dokter kalau nggak saya. Itu kan semua kalau di jemuran udah pasti hilang ya di jemuran. Saking saya keselnya kalau batik hilang terus. Tahu by clean? Ya. By clean. Kan kalau ditetesin Pemutih. pemutih. Kalau ditetesin ke baju warna gelap kan Belel. jadi apa? Belel merah Ya. putih gitu. Saya mah dikasih. Nah, di susu saya dikasih by clean. Tapi bener sih, Tapi nggak hilang, Edis. Karena malu Selama- mereka pakainya. selama di pondok belum pernah kehilangan yang kayak gitu. Ya. Kayak baju Oh iya, nggak pernah? Belum pernah. Dah. Paling yang sering Rezekinya bagus ya. yang sering tuh sendal. Bener, sendal. Soalnya nggak tahu sih, bukannya saya paling perfect atau gimana ya. Nyuci selalu bersih. Beda sama yang lain kalau Masa sih? Karo leuheur sok bandingkeun Ah, gitu, urang mah bodas ah, wae. Urang bodas wae. Bener. Karena pakai by clean. Pakai sabun omo. Dulu ada, tahu nggak? Bapak pernah buduk di pondok? Wah. Jangan ditanya itu. Saya Tahu nggak sampai tahu nggak sabun omo? nggak Bulao saya tahu. Kayak sabun wing colek gitu. Nah, Anda mah grosir dari dulunya, jadi banyak macam-macam sabun. Sabun omo itu paling bagus loh dulu. Bener, nggak panas di tangan aja jadi Ya, apa-apa udah nggak ada. Nggak panas di tangan terus bersih. Hmm. Bener, bersih itu. Bukan ekonomi ya. Bukan, ekonomi Ekonomi sekarang udah masih ada. panas, busanya Oh. banyak. Kalau omongan busa sedikit. Jadi beda pas nyuci tuh kelihatan, Bro. Tambah saya mau pakai gantungan, pakai hanger kan, pakai hanger jadi kelihatan. Jadi tiap pas pulang tuh, terus trik saya tuh ngejemur deket jalan pulang dari kelas ke hujro. Oh, Jadi kelihatan, sampai bisa kepantau. Bisa ditoong gitu ya. Gitu. Masa masih tahu? Kayaknya nggak ada deh. Kebanyakan kan yang lain-lain kan pada ya namanya laki-laki nyuci berapa gitu kan, Ya, jemur penting asal. jemur ya. Terus ngariut gitu kan. Kalau saya mah selalu rapi loh. Karena pakai hanger. Karena pakai Rapi. hanger selalu rapi gitu. Kayak gitu. Triknya seperti ya itu bisa jadi trik sih buat yang kalian mondok. Jadi pakai hanger itu kan sabun omo udah nggak ada ya. Bener itu nggak panas, busanya sedikit, terus nggak bikin bau. Sebenarnya ada trik, bro. Yang nggak punya baju olahraga, yang nggak punya baju Gosok. batik, bukan gosok, bro. Pinjam. Sebenarnya kalau mau gitu, di pojokan itu banyak banget cucian baju-baju Oh, yang udah kena tanah, bro. kan malam Di jemuran. Di jemuran. malam kan nggak boleh ada jemuran kan? Iya. Sering di Oh iya benar. di itu kan di Iya, razia kan? Malam-malam. Iya. Kenapa ya? Kalau malam-malam nggak boleh ada jemuran? Ya nggak tahu kan itu peraturannya. Kan Ya, iya, disiplin tapi kan harus ada Maksudnya kejelasannya kan- dong. itu kan ngajarin kita disiplin. Waktu malam maksudnya itu
itu Ya biar apa? itu Padahal baju kan- kamu, ya Heeh. tanggung jawab kamu. Tapi kan kalau belum kering kita nyucinya sore. masalah itu. Tapi kan sering dirazia kan itu. Aneh itu, aneh kata Saya saya. belum pernah. Apakah itu jadi tempat apa? Kesempatan untuk yang maling gitu atau Main juga. ya siapa tahu gitu Sebenarnya malingnya malam-malam. tekniknya selalu aman itu selalu masukin kresek, simpen di pojokan bro. Di pojokan itu karena banyak banget baju-baju sisa yang nggak diambil sama yang punya. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kan baju olahraga baru beli udah hilang gitu. Ya. Solusinya nggak mungkin ngambil punya orang. Ya. Solusinya itu sebenarnya nyari di pojokan itu banyak yang udah di tanah, yang kita cuci lagi itu bisa bersih lagi bro. Tapi Tapi pas ketika udah kita cuci udah bersih lagi, diambil sama yang punyanya. kalau Iya benar. Ya, adalah kejadiannya. kalau saya emang kan diajarinnya sama orang tua tuh ini, jangan tong sapake baju teh. Maksudnya? Jangan minjem baju. Oh, jangan Gitu. sapake Punya teh. baju jangan pinjem. Oh, jadi kasih pinjam. Bukan ngajarin Pelit. kulit atau apa gitu kan. Itu kan baju. Kan orang punya kulit Punya- beda-beda, ya. ada yang punya Ada yang alergi, gurih, ya. hapur gitu kan. Itu kan tepa. Tularan. Menular gitu Menular. kan. Menular kan kulit kayak gitu. Terus handuk apalagi Oh iya. gitu. Yang Emang pernah pakai anduk saya. terorganisir lah. Kalau di pondok terorganisir lah. Kalau soal kayak gitu. Sebenarnya mah terorganisir asal tidak ada oknum yang klepto itu. Beneran. Klepto. Gara-gara klepto itu yang gosok itu menular itu guys, Ya, sifat itu. Kadang sifat gosok itu ketika sering digosok dia ikutan gosok. Iya. Gitu kan. Ya. Ya apalagi kalau misalnya kita baju olahraga digosok nih. Pas kita mau olahraga kita nggak ada baju Iya. dong. Daripada kita kita gosok. dihukum, berarti kan kita ngambil yang lain dong. Nah Tapi- itu menular. Ya alhamdulillahnya gitu kan. Ya. Kita selama di pondok tuh belum pernah lah baju kayak gitu. Kalau sendal sering lah, Ya. sendal alat mandi sering lah itu. Kayak ember. Oh ember udah. Ember gayung udah udah itu itu mah. udah nggak aneh lah. Innalillahi itu mah. Ember kalau nggak dimasukin ke dalam lemari, Nggak sih, udah hilang. Dah. Ya, udah. Astair mudatan, minjam sebentar, tahu-tahu nggak balik lagi. Hah? Aing beli deui. Astair itu berarti artinya saya meminta ini selamanya. Betul. Astair tuh sebenarnya artinya kan meminjam ya. Iya. Tapi karena sifat santri ya kita lah. Astair itu adalah tidak akan kembali. Bukan memojokkan sih, tapi Ini mah zaman kita lah. di tiap pondok pasti ada lah ya. Ada. Udah nggak pasti. aneh loh. Karena kan bermacam-macam sifat orang ada di Tergantung situ. orangnya juga, dia sering digosok, Ya. ikutan gosok, Ya. mau ikutan gosok Atau enggak. enggak gitu. Mm-mm. Kalau Pilihan saya, sebenarnya. kalau saya Kalau enggak. enggak dihukum. Pilihannya dihukum kita. Kalau dulu aja nyeker kita sempat dong ada peraturan Iya. dihukum. Ada. Beneran. Mau nggak mau ya kita minjem sendal orang lain atau nggak, gosok lagi. Iya, saya Itu udah jadi ya itu adalah survive Iya, kita untuk survive-nya menyelamatkan diri kita. Ya kan cara survive orang beda-beda. Beda-beda. Kalau caranya saya nunggu aja itu yang terakhir Iya. itu pakai gitu. Kalau ini mah ya pas nggak kebagian sendal tahu ente dihukum gimana? ya dihukum. Iya. Paling dihukum disuruh apa? Suruh lari. Kan biasanya diangkat kaki, Angkat angkat kaki udah nggak aneh kalau saya angkat mah ya. kaki, paha pakai pentungan, hapak kan? Malahan yang repot yang hukumnya kalau saya. Karena dia besi bro. Besi bro, asli ya. bukan itu yang aneh. Superman. Superman beneran baru ingat Karena dari namanya kecil. Superman ini. Karena dari kecil kan saya biasa ya Biasa di disiksa. pasar. Di pasar dipukuli. Biasa disiksa. Ini punchline-nya ini. Disiksa sama siapa, Bro? adalah. Ya maksudnya di luar pondok. Ya biasa berat lah, keras lah ya. Keras hidup ini ya. Enggak. Oh enggak. Enggak Oke, juga. oke. Salah lagi. Lika-lika kehidupan Pokoknya ya. masa kecil tuh emang dari kecil suka kerja berat lah Ya. jadinya manggul Karena kan di gula. grosir lah ya. Manggul gula yang 50 kilo sampai 100 Minyak tanah, drum aja ditendang ya. Gila ini. Jadi pas dapat hukuman kayak gitu tuh apa gitu nggak kerasa, malah yang kesalnya yang hukumnya. Kok tidak pas dipukul sama ini kok tidak ada penyesalan?
kok tidak meringis kesakitan ya? Habak lagi. Ya emang gitu, malah yang kesal yang hukum, ya. Kalau saya dulu gitu sih. Cuman baiknya janganlah ya. Jangan. Pondok itu bagusnya bukan waktunya buat Iya. jago-jagoan gimana. karena pada dasarnya gini bro, yang paling penting itu sebenarnya yang sekarang harus dirubah itu gimana orang itu lebih kepada sadar. Jadi misalkan adik kelas ke kakak kelas itu, atau misalkan kita ke posisinya kita waktu jadi jadi apa ya? Jadi Pengurus. anggota. Oh, jadi bawahan, Jadi bawahan, itu namanya. Jadi adik kelas. Adik kelas. Jadi adik kelas gitu. Gimana caranya adik kelas ini segan sama kita? Bukan takut posisinya, tapi segan. Jadi ketika mau melanggar, dia berpikirnya ini salah atau saya minimal malu. Nah, Gitu. ini nih yang sering terjadi di senioritas lah. Betul. Di setiap lembaga, setiap yayasan, setiap pondok pasti ada yang namanya senioritas. Sikap arogan ketika kita dapat Kekuasaan. kayak gitu. Saya dulu waktu itu kan sempat kita kan dapat masa transisi tuh ya. Ya, transisi kita paling hoki sebenarnya Ya. angkatan. Jadi Kelas 2 udah dapat Iya. jadi punya Udah jabatan dia. ya gitu. Jadi berarti kita 2 periode. Nah, waktu itu lanjutkan. diberi kepercayaan karena emang fisik saya dulu suka Bagus. olahraga gitu, jadi saya di bagian olahraga. Saya malahan sering adu mulut sama teman-teman saya juga di bagian itu. Soalnya gini, ketika kan ada yang namanya tiap hari Jumat ya. Ya. Apa namanya mahkamah? Iya, Mahkamah kan. Pengadilan. Mahkamah bukannya setiap hari? Kalau Tiap hari. tiap hari ya, tiap malam Habis ya? maghrib. Oh benar tiap malam. Oh yang itu mah pas tiap perpulangan ya Mahkamah Agung ya. Ah ya, ada Pas agungnya pulangan yang masjid ya. besarnya. Tiap mahkamah tuh dia kan melanggar cuman nggak pakai misalkan nggak pakai sepatu karena alasannya ya digosok, dipinjam gitu udah hal umum lah kayak gitu. Terus hukumannya ditempeleng sampai dimarahin pakai verbal lah gitu, nggak enak. Saya dari kecil udah biasa seperti itu, nggak mau itu terjadi ke orang lain. Makanya saya bukan sok idealis atau gimana lah ya. Cuman udah stop lah senioritas kayak gitu. Kita hukum kalau bagian olahraga ya cukup suruh lari aja, suruh push up atau sit up kayak gitulah, gitu kan. Terus ini tempeleng, terus dicubit kayak gitu kan. Sampai Cubit nangis susunya gitu. sampai nangis gitu. Terus dijewer. Saya ngerasain itu loh. Saya udah ngerasain kayak gitu, gak enak. Gak enak. Justru bakal timbul balas Balas dendam. dendam nanti tuh. Jadi nggak Nggak akan stop di situ. Kan banyak tuh kasus yang waktu gontor yang seniornya meninggal, juniornya meninggal, seniornya kabur kan. Nah itu karena itu. Ya. Kak, Ya kalau itu umumnya sih. kayak kuliah ospek ya. Sindrom kekuasaan, bro. Ya. Emang semua orang itu seperti itu. Ketika dikasih kekuasaan pasti kayak gitu. Itu udah naluri manusia. Saya juga pengen kayak gitu dulu. Iya. Tapi saya udah ngerasain posisi seperti itu nggak enak gitu. Makanya saya mau nerapin saya sering kelahi sama Teman sejabatan. sendiri gitu kan. Gini. Saya teman sejabatan mah senang nempeleng kan. Ya enak lah, Enak. merasa kayak nikmat aja Iya. gitu. Kan emang Nempeleng kan gitu. statementnya dia juga emang balas dendam kan. Saya juga dulu diginiin. Kayak gitu. Saya juga pengen ke bawah gitu Nah, kan. makanya dulu tuh saya pengen nyetop kayak gitu. Saya mau dibikin jadi pas setelah masa transisi kan kita langsung bener-bener gitu ya. Ya. Bener-bener kan jadi aja punya ini. Saya pengen jadi bagian keamanan. Karena ya mungkin Biar bisa beli nasi goreng keluar. pengen ngerubah itu. Ngerubah itu. Tapi ya kan berjalannya waktu lah gitu. Ternyata nggak bisa. Hanya kalau cuma seorang yang ingin ngerubah gitu nggak bisa. Ya udah, saya berarti anggota ataupun jabatan ataupun apa ya disebutnya ya. Pokoknya yang suci yang tidak ada pengaruhnya ataupun yang tidak akan dapat balas dendam lah, yaitu ada. Boyer Mustakmal. Itu mah bukan Dan iya kan yang lain udah dapat maksudnya manusia jabatan itu. tidak berguna. Tapi itu kan tidak punya
adik kelas nggak Ya, balas dendam. makanya saya masuk ke sana. Dan saya suci, tangan saya nggak pernah nempelin satu orang pun. Iya. Karena gue mustamal aja. Tapi itu kesalahan saya juga sih. Kenapa kayak gitu? Ya, karena pas waktu itu saya suka kabur. Jangan diikutin yang kayak Kabur masih kayaknya naluri orang Iya. untuk bebas, apalagi cowok sih ya. Ya, kita kan kaburnya juga bukan waktu belajar kan. Coba kalau malam Putri. hari kita keluar. Pernah nggak dengar Putri kabur? Jarang. Ya. Paling yang nggak betah doang, yang kabur sampai ke rumah, udah nggak balik lagi. Kalau Putra udah kabur tapi balik lagi. Yang enggak, bukan. Sebenarnya sih bukan kata kabur tuh jangan dipakai sih. Sebenarnya kita balik lagi. Iya, balik Berarti lagi. bukan kabur kan? Keluar, ya balik lagi. Keluar tidak izin. Ya, Nah, itu. itulah. Tidak izin. Kalau kabur kita nggak pulang-pulang lagi. Kan banyak yang kabur gitu kan. Banyak juga kan nggak balik lagi. Emang dia nggak kuat di pondok gitu kan. Bukan berarti yang sering keluar tuh nggak kuat di pondok. Ya, emang udah jenuh. Ada Lagi di titik jenuh lah. Ada masalah mungkin di mana di Ya. rumah. Ada masalah di. Saya banyak soalnya masalah. gini, pernah dulu izin untuk nikahan ya kan, ada saudara yang nikah izin juga kan nggak boleh. Iya. Yang meninggal Meninggal Walaupun- pun, nenek saya meninggal pun itu bapak saya maghrib datang ke pondok. Ya betul. Izin waktu nenek itu meninggal gitu. Itu nggak diizin. Nggak diizin ya, sama-sama juga gitu. Sulit. Izin ke langsung ke pondoknya, ke pimpinan pondok, nggak ada kata izin. Gila dong. Bayangin, jadi ya sarannya kalau misalkan orang tuanya yang datang Ya. bener-bener orang tuanya Ya. gitu, baiknya ya dikasih izin lah. Sebenarnya sih bukan. Karena kan sebenarnya kita tahu ya dari awal, misalkan kita tahu ketika kita masuk satu lembaga atau kita masuk satu lingkungan gitu, kita tahu di situ ada peraturan. Cuman bagusnya kan peraturan juga bukan ngikutin ya, Fleksibel lah. fleksibel gitu. Fleksibel karena ada urgensi Urgensi itu urgent banget itu. Gitu sampai bapak saya pulang lagi, wah gimana ya, kita dekat sama keluarga kita, nenek kita meninggal, pingin ngelihat yang untuk yang terakhir kali gitu. Kalau itu nggak bisa. Kemungkinan kalau pemimpinan pondoknya gitu ya, Buya. Mungkin tahu, mungkin diizinin sih. Sebenarnya kan ini izinnya ke yang Enggak, saya langsung. Langsung saya. Nenek saya langsung datang. oh, Asli nggak dikasih izin. kurang tahu sih kali. Itu mah Karena- udah. Makanya saya lebih baik kabur daripada izin. Selama saya mondok Lebih baik minta maaf Daripada minta izin, lebih baik minta maaf. lebih baik dihukum ada juga. Ya, kalau saya sih itu. Benar, saya Selama yang di kabur. pondok belum pernah ada orang tua ke pondok. Wah, sedih sekali Anda. Sedih sekali Anda ya. Tenang ya, sama. Sedih ya? Alhamdulillah. Paling 1-2 lah, kalau saya lah. Belum pernah saya. Pas lihat temen apa yang tadi pas di ruang duyup tuh, Yang penerimaan tamu, penerimaan tamu. Iya, sama orang tuanya ngobrol, Disuapin. Ya Allah, kapan? Disuapin. Tapi ternyata itu tuh ada hikmahnya. Ya, semua itu pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya, Sir. Menguji mental kita dong. Iya, ada kadang jadi kita tuh pemikiran gitu tuh makin terbuka ketika saat posisi kayak gitu tuh. Ya. Gimana cara menanggapinya gitu kan. Orang tuh menanggapinya kan ada yang ke negatif kan, hal-hal kayak saya broken home nih. Bangga dengan broken home-nya itu Kan kan. itu apa sekarang tuh disebutnya ya? Goblok. Ya itu benar goblok. Kan ada yang dulu kan kayak gitu kan, sampai ke narkoba kayak gitu. Saya bukan nyebutin saya broken home atau gimana ya. Ya. Saya kurang komunikasi dengan keluarga. Itu aja sih. Hmm. Kurang komunikasi, kurang dekat dengan keluarga gitu, dengan orang tua. Selalu takut dengan orang tua tuh. Selalu takutnya karena apa? Saya dididiknya Keras. Militer. keras, terus komunikasi Kurang. nggak diajarin komunikasi Oh. ke keluarga, bahwa ke orang tua itu selalu benar gitu. Jangan Jangan adu argumen. ya tong mendiam mah. Mau cek aing nama cek aing kieu gitu Nah, nya. itulah. Ditambah ada ayat kan apa sih? Oh. Walau nyebut kata juga kan, nyebutin kata Itu ya udah itu ya udah dosa. sebenarnya kan. Tapi saya berpegang Stop. Lanjut. saya berpegang teguh dengan itu sih gitu. Setidaknya saya nggak baik, tapi ke orang tua jangan bikin dosa gitu lah.
Saya emang selalu ngejaga itu sih. Pokoknya mah tua ngekat lah di ente gitu ya. sampai ketika saya punya masalah di pondok, orang tua jangan sampai tahu. Itu aja. Ya ya. Kayak gitu sih kita ngejaganya biar orang tahu tuh anak tuh nggak bikin masalah, nggak bikin onar gitu kan. Makanya Itu bahagia. Padahal mau makan ya nggak usah tahu lah orang tua gitu kan. Emang kan itu kan masa di pondok tuh bukan cuma belajar aja kan. Masa penggemblengan kita, Penggemlengan bahasa dulu, mental men. kita, cara Gembleng berpikir di kita. apa ya? Apa sih gemblengnya bahasa Indonesia ya? Apa pengembelengan? Ya pengembelengan. Oh gembleng. Jadi diasah lah kita Ya, di situ. biasa gitu, mental, semua apa, semua lah gitu. Terus sifat-sifat nakal gitu ya wajar sih ya. nakal-nakal lelaki. Ya, umur segitu. Ya. Tapi kan sekarang tuh minum kayak gitu tuh udah bisa anggap keren gitu ya. Ya itu mah kan mencari ini doang. Jati diri apa? katanya. Cari jati diri. Enggak, mencari Kesenangan. pujian dari teman circle-nya yang kayak gitu biasanya gitu. Oh, orang mah nginum lah, iya, nginum lah. Sampai saya ngerokok pun enggak. Ada penyebaan rokok. Hah? Enggak, saya ngantar walaupun di depan mata ada yang cewek bugil saya ngantar. Oh, deh, betul. Oh, Kalau lihat Kamera matikan dulu. matikan dulu ya. mana ceweknya nggak ada. Ya, ada aplikasi si hijau. Terbaik, terbaik. Nggak munafik juga ya kan Ya, banyak ya. yang ngomong apa minuman keras enggak ini enggak tapi Cina sering gitu kan. Sorry kalau saya enggak gitu kan. Kalau saya kata nggak mau ya nggak mau gitu. Walaupun dipaksa sama teman dibayarin pun misalkan dibayarin terus dikasih uang pernah. Saya pernah Iya, kondisi pernah, gitu, ya. diajak Enggak, dibayarin enggak sih kalau kata saya nggak mau ya nggak mau gitu. Saya punya pendirian lah intinya. Kalau saya nggak pernah memaksakan orang harus seperti saya, orang lain juga jangan memaksakan harus Iya. seperti dia, gitulah intinya. Iya. Punya, jadi itu di pondok itu ngebangun karakter kita di pondok tuh sebejat-bejatnya. Dan setidak punya uang-uangnya pun kita digembleng di pondok dia punya basic lah intinya untuk hidup. Terus ente pernah nggak kisah apa yang paling menderita ketika di pondok? Apa ya kalau kata sekarang ya titik rendah Anda tuh waktu di pondok apa? Ada ya? Masa sih? Evan terus ya, nggak punya Masa duit, nggak sih? punya makanan, Evan terus. Evan sih, tapi kan ada titik rendahnya gitu, pastilah ada. Kasih. Kalau saya titik rendahnya itu salah satunya yaitu Orang tua. tidak dijenguk, dan saya pun karena tidak dijenguk ya, saya sempat 8 bulan saya nggak pulang-pulang. Ketika kalian semua pulang tiap bulan, saya adalah penghancur kasur-kasur kalian. Iya. Selalu ketika perpulangan kan harus rapi kan. rapi. Dicek sama mudabir. Pas masuk Masuk ke pondok habis lagi. perpulangan. Wacak. Berantakan semua. Itu Banyak adalah ini. saya mengaku untuk di zaman saya ya, saya selama 3 bulan itu sama siapa aja ya, pokoknya selama 8 bulan itu yang lain pulang semua. Si Ulil. Ulil mah sering pulang dia. Oh ya? Pulang kayaknya nggak Dia kan pernah di deh. Serong, ada kakaknya. Si Ulil? Oh iya. Ulil Rapsor. Dia teman saya intensif tuh. Bener kangen banget sama dia. So atau yang udah nonton ini coba di-sharingin ke yang Ya lain, teman-teman biar nonton lain ya. gitu kan. Maksudnya itu ya kontak-kontak lagi WhatsApp-nya Ya. gitu. Jangan cuma ngomong-ngomongin jelek-jelekin nama orang tua lah, enggak gitu lah. Roni, kamu Roni, kapan masuk podcast Walaupun- kita Roni? Nggak ada yang tahu nama orang tua saya. Saya tahu. Waktu di pondok ada yang tahu Enggak sih. Si Roni punya buku catatan nama-nama orang tua masing-masing. Ya kan Gila. landian-landian orang tua kan udah Sama si biasa. Obi Bagus Saputra, enggak. Duaan itu tuh mereka adalah yang bisa ngasih lanian. Lanian itu apa ya? Sebut lanian lah. Inisial. Nickname. Nickname lah. Jadi ke kita ini si Superman. Ente nanti sih sebut nggak ada ya? Oh nggak ada. Si Ayu nggak ada kan? Oh, tuh. Saya tidak terlihat. Di sini nggak ada, baru nggak saya. Apa ya dia? Nggak ada saya, bos. Saya juga. Roni, siapa Agam Roni? Ini si Superman karena pakai
kacamata. Enggak lah. Iya Di pakai. pondok cuma sebentar saya pakai kacamata. Iya, karena sedikit itu si Roni langsung menempel set Superman. Aduh, Roni, kita podcast Roni, oke? Mana Roni? Tunggu. Roni. Tunggu undangannya. Dengan apa? Roni kapan nikah? pernikahannya. Roni kapan kamu mau ngirim? Jangan orang lain ngirim apa undangan APK. Itu kan virus. Coba Roni kirim ke kita Kirim undangan. undangannya Roni. Kita akan datang. Kita akan datang dimanapun Pak Roni pernikahan itu menikah, berlangsung. kita datang. Kita datang. Asal jangan di dalam air. Karena kita bisa ngojai. Aduh, itu titik terendah ente apa? Nggak ada gitu. Masa sih? Titik Karena saya terendah. udah- Yang sedihnya tuh menit. Kita menjual kesedihan di sini ayo. Yang sedih-sedih. Karena udah terbiasa gitu ya. Awal-awal atau kalau nggak Pak, yang Oh, awal yang sedih Awal-awal mah malahan ya sedih. Gini ya. Saya masuk intensif kan. Ya kan apa ya masuk pondok itu tuh karena dari wali kelas dulu tuh ya. ngobrol ditanya kan pas mau kelulusan tuh kamu mau kemana Ya. kemana saya nggak punya planning kan kalau teman-teman lain kan dia punya planning mau ke sekolah anu mau ke sekolah negeri anu gitu kan pengen ke anu saya nggak punya Nggak punya arah tujuan. ya penting mah bisa jalan aja lah gitu kata orang tua gini ya yuk ikutin gitu. Kalau ente apa cuy? Yang sedih itu pas awal-awal masuk pondok aja. Ditinggal merasa dibuang gitu. Ya itu masih bukan masa terendah sih. Bukan. Itu mah sedih dah. Kalian tidak punya titik terendah. Oke, kalau nggak ada titik terendah di Banyak. pondok ya. Tapi titik kalau- terendah ada di luar Justru- pondok apa? Enggak, titik ente di luar pondok apa? Banyak. Sebutkan. Banyak. Sebutkan. Waktu buka usaha itu titik terendah. Wah, warnet. Warnet itu, benar-benar sedih banget. Udah uang minjem sebagian ke orang tua gitu kan. Terus pengennya di tempat di mana orang tua, di sini udah. Itu udah nggak mau lah. Rasanya udah mau mending kerja aja lah gitu. Tapi orang tua ibu lah gitu. Maksa lah namanya orang tua ya Iya, kan. iya. Jangan Memberi- jauh-jauh. iya. Jangan jauh-jauh lah ame katalingakeun Iya. orang Sunda mah gitu kan. Ame katalingakeun gitu. Ya udah malas-malas. Udah setengah-setengah lah buka warnet. Jalan. Soalnya planning mau deket. Ada kan itu sekolahan dulu waktu saya SMP lah di sana buka tempat kuliah. Buka perguruan tinggi di sana tuh. Kan kesempatan kan Ya. buka warnet pasti laku. Ini posisi jauh. Jauh posisinya. Makanya ya sebulan 2 bulan sampai hampir setahun lebih lah. Tiba-tiba ada yang buka dia lebih wah lah warnetnya. Modalnya Besar lah. Modal besar. Tiap komputer ada printer, ada scanner. Woi, cakep. Tiap kan biasanya kan di adminnya doang kan ada printer sama Enggak. scanner. Dia di kampung lah ini, di kampung lah. Gila, keren banget. Satu itu. PC, satu printer, satu scanner. Kayaknya perantau deh dia. Perantau tapi punya Orang modal. lebih milih kemana? Yang ke sana yang lah. komplit kan. Yang komplit. Oh, udah di sana jatuh lah. Paling bocil-bocil yang main dulu tuh apa Counter Strike kayak gitu kan CS ya. PB, udah ada belum PB? Point blank. Oh, belum. Warcraft masih Warcraft yang pertama tuh. Dota. Yang Warcraft 3, bukan Dota. Oh, bukan Dota. Warcraft 3. Oh. Warcraft 3 masih main yang kayak gitu. Terus main game-game Game jadwal. Juma kayak gitu nih. Ya, Itu. PopCap, game-game PopCap Kayak yang kompilasi Pac-Man. game-game banyak nih Oh. gitu. Yang Iya, Juma isinya terus yang banyak iya. Cooking Days yang kayak gitulah. Tapi itu udah bayar listrik kan gabung ke toko ya, toko orang tua gitu kan, gabung lah kita tuh numpang lah gitu. Tapi bayar listrik toko sama rumah saya yang bayar, Iya. sementara pemasukan nggak ada. Oh, itu benar masa-masa yang paling suram dan Jadi itu tuh menyedihkan. usaha pertama itu. Gagal. Kalau ente, Bray? Itu masa terendah sampai Mandi game. Wah, ya money iya. game. Mandi game. Triple M. Siapa main? Nah, iya. Pokoknya banyak sih. Pokoknya intinya mandi game. Ya lumayan lah.
Habis berapa tuh? Ini kan yang Ponzi itu kan. Yang dari Rusia itu kan. Yang Kalau sama sama keuntungannya hampir 9,5 Kerugiannya 9,5 M. Ya itu buat gantiin itu. 9,5 M ini dari skema Ponzi. Jadi kalian kalau yang sekarang masih ada skema Ponzi banyak sekarang juga. ya itu yang saham-saham tuh, yang aku saham trading tuh. Terus saham-saham apa? Itu bullshit. Pembangunan apa? Listrik, minyak yang kayak gitu tuh jangan diikutin. Itu adalah yang dari ini udah ngambil keuntungan, bikin lagi yang ini yang serupa, itu juga sama orangnya. Scam. Pokoknya scam. Investasi, terus properti itu banyak scamnya. Ya hati-hatilah. Kalian jangan asal langsung melihat manisnya. Robot trading itu yang paling banyak korban tuh. Ada itu Robot robot trading banyak lah itu. Ya emang keuntungan ya sering Berlipat, luar ya, gini, biasa. tiap hari ngambilnya cuma 0,9% sekian gitu kan. Misalkan sehari kita nyimpen saham trading gitu ya, kita nyimpen apa namanya tuh, aduh lupa lagi saya tuh, deposit lah, kita deposit 1 juta, dapat tiap hari dapat 100.000, kecil gitu kan, seperti itu. Tapi kalau ada trading seperti itu ngasih keuntungan konsisten, itu jadi pertanyaan. Terus nyari anggota baru, Referral. ya itu harus jadi pertanyaan. Jadi jangan mudah tergoda lah sekarang tuh ya. Janganlah. Kalau dulu mah nyari informasi kayak gini tuh susah lah. Sekarang kan gampang Bisa dicek gitu. Kalau sekarang mau mainan saham, ya mainan saham. Karena kan orang taunya mainan saham itu kan lebih kepada trading ya, jual beli. Karena saham itu pada dasarnya bukti kepemilikan perusahaan gitu. Iya. Jadi kalau mau bermain saham, mau investasi di saham, channelnya Benik bagus. Ya Benny. Channel Benik di YouTube ya. Ya ini kan yang apa supermarket invest yang kayak gitu kan. Benik itu lebih karena dia memang pakar di investasi gitu ya. Jadi detail. Jadi misalkan ini, Benik itu ngecek kita mau main apa? Main di batu bara. Kalau mau main di sahamnya batu bara, Benik itu ngecek gitu. Ini siapa yang punya gitu, detail. Yang penting jangan sampai tergiur sama sahamnya BUMN. Kenapa tuh? Lihat aja contohnya. Apa contohnya? Bos kita kalian. Kenapa selalu takut? Emang itu kenyataannya kan? Kita bisa lihat berita. Kita tidak takut, cuman Anda silakan menyiapkan 2 jam untuk klarifikasi. Kenapa harus rakyat yang klarifikasi sementara menterinya yang goblok? Ya udah gimana tuh Bray? Udah skip dulu ini. Ini 9,5 M, ini gimana cara Anda untuk melunasi itu? Jual rumah, jual apapun gitu sampai tersisa itu terakhir tuh Wah, itu titik terendah yang paling parah itu. sekitar yang harus diganti sekitar 800-an lagi lah setelah jual semuanya. Itu tabungan segala macam. Iya, sekitar 800-an itu selesai juga setahun. Sekarang selesai? Udah selesai. Alhamdulillah. Sekarang gimana? Berarti berapa tahun itu? Masih pengen kayak gitu lagi? Oh, tidak. Sekarang main yang real aja. Berapa tahun bisa selesai 9,5 M itu berapa tahun? Hampir 3 tahun. Dengan cara menjual barang aset-aset kita gitu ya. Benar-benar sampai apa ya? Mahar nikahnya sampai dijual. Mahar nikah, pernikahan, Mahar nikah juga sampai Cuma dijual. ya biasa. Cuman ya udah. Matamu udah biasanya 9,M tapi gila. Iya itunya, cuman kebanyakan mahar dijual itu udah banyak. Iyalah, kalau itu sih. Cuman kan sedih bro, bayangin itu tuh Benar, momentum, iya. ya. Momentum yang nggak mungkin kita ulangin lagi Iya. gitu dengan orang yang sama ya maksudnya. Iya. Hah? Iya kan nggak mungkin kan Enggak, menikah nggak mungkin. 2 kali dengan orang yang sama kan, Benar, berarti. gitu. Jadi kalau menikah mungkin bisa dengan yang lain. Oh. Cuman kan dengan orang yang gitu, kan kita menikah itu kan karena saling menyukai gitu Ya. bro kan, menyukai akhirnya memutuskan untuk menikah, Oh, iya. membangun rumah tangga. Di situ kan ada momentum gitu. Salah satu bentuk momentum terindahnya itu adalah mahar. Ya. Nah sampai mahar pun harus dijual gitu. Ya, itu sedih banget kan. Iya. Gitu. Cuman nih ya
jangan tergiur sama iming-iming, pastiin cek dulu. Kalau sekarang kan ngecek lebih Banyak gampang ya, gampang. informasi itu Iya. lebih gampang gitu kita dapetinnya gitu. Tinggal Google aja misalkan bebek gacor bebek gacor investindo misalkan gitu. Tinggal buka Google bebek gacor investindo Penipuan. scam, penipuan. Muncul banyak. Korban pasti yang banyak tuh. Korban. Contoh ini mah contoh. Jadi jangan mudah gampang percaya karena apa? Pakai jas, keluar dari mobil yang wah bisa jadi itu nyewa. Iya, itu emang rental itu. Kayak dulu tuh apa ya? MLM apa ya? Adalah ya, Ya, yang tapi kayak itu gitu kan lah. cuman merekrut orang teh ya kan. Iya. Yang Pada dasarnya kalau MLM, Nah. MLM nih bro, Iya. kita ngobrolin masalah multi level marketing, bukan MMM ya, beda lagi. Nah. Kalau yang tadi Uang itu, MMM itu skema money Ponzi. game gitu, skema manusia membantu manusia. Ponzi. Mondial money box apalah gitu, MMM. Oh iya itunya Mas. Nah, cuman kalau misalkan MLM multi level marketing, kalau selama itu bukan konsepnya Jadi member. kita dapat keuntungan pada saat kita merekrut member gitu ya. Nah, jadi benar-benar kita berjualan gitu. Jadi skema distribusinya ya itu sampai saat ini saya pakai salah satu ilmu, sekarang bisa survive itu pakai salah satu ilmunya multi level marketing, tapi multi level marketing Nggak yang murni, semua. MLM yang murni. Jadi nggak semua MLM itu Iya. jelek gitu. Banyak yang bisa Dan kita juga. ambil gitu. Jadi kayak misalkan karakter building di situ Ya. kita dapat gitu, kemampuan public speaking. ya, kalau apa di 2000-an gitu ya. Itu kan baru masuk tuh ya yang MLM itu kan. Masih bagus kan itu. Masih Banyak lah, banyak masih itu bagus lah jenisnya. emang Iya. jualan produk kan, Iya, produk jualan berkualitas produk. juga. Kalau sekarang kan banyak korban-korban dari AMM bikin MLM lagi, Iya. sama kan banyaknya kayak gitu kan, nyari biar dia pernah rugi sana ketutup. Iya. Banyaknya kayak gitu kan sekarang tuh, makanya harus hati-hati. Banyak Bukan berarti MLM itu jelek, bukan. Pokoknya kalau MLM yang konsepnya kita dapat uang dari merekrut, Nah, itu pertanyaan. Itu yang pertanyaan gitu. Kecuali memang produknya jasa, misalkan bukan lebih, sebenarnya itu nggak jadi multi level. Kebanyakan itu jadi konsepnya itu afiliasi bro. Ya. Konsepnya afiliasi. Referral. Nah, konsep referral. Ya itu mah kelar berjenjang lah gitu. Iya. Cuman ya kayak gitu masih oke lah gitu. Karena kan pada dasarnya kalau kita ngikutin konsep distribusi dari mulai pabrik, dari produsen sampai Hulu ke masuk hilir. gitu, dari hulu ke hilir kan pada dasarnya leveling juga gitu. Cuman ya nggak semua multi level itu jelek. Gitu. Iya. Iya. Ada banyak sih Ada yang bagus model juga. bagus gitu. Cuman harus hati-hati juga Cuman kita hati-hati. melihatnya gitu. Kalau yang dia tidak jualan apa-apa tapi hanya Intinya member itu harus hati-hati kritis banget. lah, Iya. kritis gitu. Jadi, Jangan Kalau mau ikut MLM, kalau kita mau pilih MLM, lihat produknya, harganya normal nggak? Kan ada kalau gini, price itu, harga itu apa yang kita keluarkan, benefit itu apa yang kita dapatkan. Jadi kalau misalkan ada perusahaan MLM, cek produknya kira-kira dibutuhin sama kita apa enggak? Satu. Yang kedua, produknya bagus apa enggak? Yang ketiga, gitu, price dan benefitnya itu minimal sama. Misalkan contoh gini, harga produknya 200.000 gitu. Itu kan harga. Ya. 200.000 itu uang yang kita keluarkan, itu harga. Benefit yang kita dapatkan minimal senilai 200.000 gitu. Dari apa? Pertama kita bisa cobain dari rasanya. Enak nggak rasanya? Misalkan kalau itu kita ngobrolin suplemen lah. Ya. Ngasih impact yang enak nggak ke badan kita? Contoh, karena kita nggak suka sayur misalnya, Ya. kita nggak suka sayur gitu, kita beli suplemen senilai 200.000 gitu. Habis itu ketika kita konsumsi itu sehari misalkan pakai 2 sloki atau 3 Ya. sloki gitu, habis itu buang air besar kita jadi lancar. Lancar. Gitu. tahu nih produknya. Tahu lah kita. Cuman kita sensor. Kita keep aja biar nggak capek nyensor Ya. ya. Bagi yang pernah di Jinnya pasti tahu tuh produknya. Nah, kayak begitu kan itu jadi price and benefitnya Iya. itu minimal sama. Karena ada yang misalkan jangan bodoh juga gitu. Price-nya misalkan 700.000, yang didapatkan benefitnya itu di bawah 700.000. Itu yang nggak Nggak masuk balance, akal ya. gitu. Jadi selalu pastikan price and benefitnya itu minimal sama, lebih bagus lebih. Gitu. Intinya kalau kalian suka berbisnis di MLM lah gitu,
ya silakan. Kalau yang nggak suka terus tiba-tiba mau coba-coba, nggak usah lah gitu. Betul. Kalau yang mau belajar ya silakan gitu. Cuman jangan memaksakan hal yang tidak kalian tahu, yang tidak kalian suka. Memaksakan lah karena lihat temannya sukses di sana. Karena kesuksesan itu bukan cuma di multi level aja, iya, banyak cara kok. Bukan dilihat dari oh dia sukses, kalau saya ikut ke sana saya ikut sukses. Enggak kayak gitu. Belum bro. tentu. Iya. Jadi passion kalian apa? Intinya gini, ketika kalian sudah di masa-masa udah berumur lah gitu, minimal kalian punya satu skill yang bisa menghasilkan itu sih. Justru itu, makanya selalu mulai gitu. Dari apa bro? Dari hobi. Iya. Contoh saat ini dari dulu sampai sekarang suka komputer. Makanya kalau misalkan bangun tidur udah lari ke komputer sampai nanti mau tidur masih di komputer gitu. Orang lain mungkin jenuh gitu. Karena hobi, karena suka itu jadi nggak beban. Iya. Gitu. Makanya satu lagi bukan cuma skill sebenarnya bro. Iya, Bahasa juga merupakan fondasi yang bagus gitu. Karena saat ini buat belajar secara detail, kebanyakan itu kan referensi dari luar yang bagus. Bukan berarti referensi yang lokal juga nggak bagus. Enggak, ada juga lokal bagus, cuman jarang. Kita bener-bener harus filternya harus susah banget gitu. Itu udah ngerasain sih, bahasa itu benar-benar penting. Dulu kan banget. Waktu masih belum ada YouTube, belum ada sosial media kan. Kita nyari literatur, misalnya saya kan sukanya di bidang elektronik kayak gitu kan. Hobi. Misalkan cari apa. Oh ya, yang misalkan punya perangkat rusak nggak? Kodris non sih bro, Fix. Kodris fix itu wah udah paling bagus lah. HP kalian rusak, HP kalian rusak, HP action cam kalian rusak, printer kalian rusak, wah nih. Pokoknya butuh instalasi listrik. mesin kopi Anda rusak, silakan hubungi. Kalau zaman dulu itu ada MacGyver bro. Oh my god, betul. Tahu nggak? Jadi itu MacGyver itu salah satu tokoh yang tokoh fiksi yang dia itu kecerdasannya tuh luar biasa. Nah, di lingkungan kita gitu, MacGyver Indonesia ini. Di lingkungan kita ya. Gitu. Cuman udahlah teruji lah gitu dari masyarakat. Enggak juga sih. Karena itu mah apa ya? Tuntutan. Bukan. Nah, Dari cek dulu ini. kecil saya tuh suka kebongkar, punya barang tuh selalu saya bongkar, saya rakit lagi. Contoh kecilnya jam tangan tuh, jam dinding tuh. Ya. Di belakang mesinnya kan banyak tuh gir-gir kecil. Ya. Paling suka tuh, bongkar, pasang lagi. Ada ketinggalan baut? Enggak. Oh, enggak ada. Hasil. Biasanya saya itu pas udah ketika udah beres gitu kan, udah dipasang gitu kayak gitu. Terima bongkar, udah terima pasang. Betul. Itu kami. Itu dari kecil kayak gitu sih. Dari mulai ngecos gitu ya. Ngecos, ngejahit. Oh. Ngejahit, terus ngoprek. Apa ya, bikin meja-meja kecil dulu waktu kecil gitu. Karena sering kan punya mang. Mang tuh dia suka ngebangun lah gitu ya, bangunan kayak gitu, suka ngikutin kayak gitu. Makanya dari kecil suka ngoprek lah intinya. Sampai sekarang itu penyakit. Kalau dia punya barang baru ingin aja dibongkar. Tapi kenapa ngopreknya harus begini bro? Ada apa? Kenapa harus begini bro? Jangan begini. Ada apa? Jangan begini. Kan ngoprek dia gini kan, pakai obeng gitu. Pakai obeng, wah gini bro. Ada apa dengan ini? Ini normal kan? Oke lah. Jadi kalau kalian butuh ada yang rusak action cam kalian khususnya bisa hubungi Kodis Fix. Dan juga kalau kalian mau bikin website ataupun aplikasi dagang ataupun POS, bisa hubungi Agam Gus Randi, ada di aplikasi dagang.co.id. Dan kalian yang lapar-lapar buat malam-malam atau pengen cemilan, ini ada Michiko, namanya Mi Chicken Eco. Bisa ada informasinya di deskripsi, oke? Oke, satu lagi bro, boleh? Oh ya, ini juga satu lagi, ini ada madu, silahkan dijelaskan. Jadi kita juga saat ini sedang kembangin peternakan lebah. Jadi kita punya peternakan lebah di Riau gitu. Jadi kita kasih brandnya The Golden Hive. Jadi The Golden Hive ini kan banyak ya orang pingin madu asli gitu, pingin madu asli harganya mahal tapi tetap aja ketipu. Yang murah aja ketipu, apalagi yang mahal ketipu gitu. Ngenes banget. Makanya jarang beli madu gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau madu yang bagus, kualitas yang bagus, yang dijamin asli, yang harganya juga murah, teman-teman bisa
cobain the golden hep. Jadi the golden hep itu apa? Bukan cuman sekedar rasa manis, karena kan dia base-nya dari nektar pohon akasia. Jadi dia tuh ada seger-segernya, Bro. Kan kalau misalkan madu yang normal itu hanya manis saja ya. Hanya manis gitu, nggak ada. Kalau ini tuh bukan cuma sekedar manis, jadi manis asem gitu. Jadi cocok banget lah. Seger. Harganya nggak mahal tapi dijamin asli. Ini langsung dari peternakan lebahnya kita di Riau. Gitu. Oke. Enak sih, udah pernah nyoba juga. Wah, testimoninya udah ada, guys. Jadi ada semua informasinya ada di deskripsi, oke? Jadi segitu aja dulu podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya, episode berikutnya, dan salam gubak. Bye.